Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dengan anggota kelompok Lolita Kristianita Putri, Mas Duki Mita Lestari, Muhammad Zaidan, dan Nazwatul Zulfania Arinda Pasha akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puisi pada bab 6 pengantar teori sastra. Puisi diartikan sebagai bahasanya yang terikat oleh irama serta penyusun larik dan bait. Menurut sastrawan Waluyo, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan struktur fisik dan struktur batinnya. Menurut sastrawan Nurgeyantoro, wujud karya sastra dinamakan puisi, yaitu di dalamnya mempunyai efek estetik dalam. Misal, aku dalam larik dinyatakan dalam bentuk persona. Pertama, aku, kita, kami, beta, hamba, saya, ku, apa saja yang diketahui, jenis kelamin, nama, sebutan, kedudukan, usia, agama. Lalu, aku dalam lirik juga menyapa, tidak menutup kemungkinan juga mengajak berbicara, seperti orang, alam, benda, hewan, menggunakan kata engkau, kau, kamu, anda. Nah, selanjutnya ada bentuk komunikasi puisi seperti yang dikemukakan oleh Luxemburg. Puisi adalah teks-teks monolog yang isinya pertama-tama bukan merupakan sebuah alur, atau dengan kata lain isinya bukan semata-mata sebuah cerita, tapi lebih merujuk kepada ungkapan perasaan. Nah, situasi komunikasi dalam puisi ada 4, yaitu penyair, aku, pendengar, dan pembaca. Hakikat komunikasi adalah menyampaikan informasi kepada khalayak agar pesan tersebut bisa sampai kepada audiens. Tentu diikuti dengan upaya pendengar untuk berbuat, bertindak, berperilaku sesuai pesan-pesan yang disampaikan. Dari skema tersebut, yang mengubah karya sastra adalah penyair. Penyair inilah yang bertanggung jawab terhadap semua yang ada di dalam karya sastranya, baik mulai dari bentuk maupun isi-isinya. Tetapi di dalam karya sastra itu sendiri, penyair tidak ikut berbicara. Yang berbicara itu adalah seseorang yang disebut aku. Karena pengarang bukanlah berada di dalam dunia karya sastra, pengertian ini bisa diumpamakan seperti kita bermain sandiwara atau sebuah drama. Pemain sandiwara biasanya berperan sebagai Anoman, Gatotkaca, bernama Aji. Tetapi setelah berada di atas pentas, maka yang ada adalah tokoh-tokoh drama. Aku adalah subjek lirik pencerita dalam puisi. Walaupun yang mengarang misal Khairil Anwar, Sapardi Djoko Darmono, seperti pada kutipan puisi berikut ini, karya Sapardi Djoko Darmono dari puisi yang berjudul Pesan dapat kita ketahui bahwa aku liriknya adalah adik Raden Sumantri yang jantungnya terkena panah. Dalam cerita wayang, orang itu bernama Sukrosono. Kata Sukrosono itu sendiri tidak muncul dalam puisi. Lirik itu ingin bercerita dan tidak diketahui identitasnya. Nah, ternyata aku lirik bisa bermacam-macam namanya. Dalam puisi pertama, aku liriknya aku sastria. Dalam Sejak Anak Muda, aku liriknya kita. Puisi Khairil Anwar terdapat lirik Beta Patira Jawane. Aku lirik biasanya dinyatakan dalam bentuk persona pertama. Aku, kita, kami, beta, haba, saya,
aku. Meskipun demikian, banyak juga puisi yang tidak menunjukkan secara jelas liriknya gitu. Selain nama dan sebutan identitas aku, lirik juga bisa diungkap dari puisi pesan di atas. Dapat diketahui bahwa liriknya adalah laki-laki. Selain jenis kelamin, sebenarnya bisa juga yang bisa diketahui usia, kedudukan, agama, atau identitas lainnya dari aku lirik. Di dalam puisi ada orang atau sesuatu yang disapa oleh aku lirik. Yang disapa bisa berupa orang yang sudah jelas identitasnya maupun tidak, alam, benda, maupun hewan. Kata-kata yang bisa digunakan bisa engkau, kau, kamu, Anda. Tidak menutup kemungkinan aku lirik mengajak berbicara pada pembaca. Dari puisi di atas dapat kita ketahui bahwa yang diajak berbicara oleh aku lirik adalah bukan manusia, tetapi buku. Hal ini dapat kita ketahui dari lirik terakhir, dan ku dekap peti rahasiamu bukuku. Jauh berbeda dengan puisi karya Abdul Muhid. Berikut ini dari puisi tersebut kita mengetahui bahwa yang diajak berbicara oleh aku lirik adalah manusia. Hal ini diketahui dari yang disapa dari yang disapa ini mempunyai delik jantung, tingkah lakunya seperti menulis nama, memunguti jam-jam, menatap hari-hari dengan tersenyum, berdoa. Ada juga liriknya berbicara dengan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat pada puisi M.H. Ainun Najib. Meskipun begitu, yang disapa oleh aku lirik tidak selalu eksplisit ada dalam puisi. Ada puisi yang tidak jelas siapa yang disapa oleh aku lirik. Subbab kedua yaitu bentuk dan struktur fisik puisi. Nah, bagian ini terdiri dari 5 cakupan. Yang pertama yaitu perwajahan puisi atau tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga pengimajian, yang keempat kata konkret, dan yang terakhir yaitu majas atau bahasa figuratif dan verifikasi. Yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi adalah pengaturan dan penulisan kata, larik, dan bait dalam sebuah puisi. Pada puisi konvensional, kata-kata diatur dalam deret yang disebut larik atau baris. Kemudian, kumpulan larik puisi tersebut membentuk sebuah bait. Biasanya pada teks atau kalimat biasa, kumpulan kalimatnya berupa paragraf, tapi dalam puisi itu berbentuk bait. Kemudian pada akhir baitnya atau akhir barisnya itu tidak selalu menggunakan titik seperti pada kalimat-kalimat biasa, dan tidak mengharuskan menggunakan huruf kapital pada awal kalimat atau awal barisnya. Seiring berjalannya waktu, puisi konvensional bergeser menjadi puisi kontemporer atau puisi modern, di mana pengaturan dalam bait-baitnya sudah berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian puisi ini biasanya yang paling mencolok adalah tata letaknya yang tidak mengharuskan baitnya harus lurus atau jumlah per baitnya sama dengan bait sebelumnya, seperti itu. Biasanya juga puisi pada kontemporer itu tipografinya bisa membentuk suatu gambar. Hal ini disebut sebagai puisi konkret. Pengaturan baris dalam sebuah puisi sangat menentukan bagaimana makna puisi tersebut. Kemudian, tipografi dalam puisi menunjukkan bahwa jiwa pengarang tertuang di dalamnya. Seperti pada puisi karya Sutarji yang berjudul Hyang, dibuat dengan baris yang berlubang-lubang, terputus-putus, meloncat-loncat, yang menandakan kekosongan, kegelisahan, dan ketidakmenentuan pikiran penyair dalam pencariannya terhadap Hyang atau Tuhan. Yang kedua yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam menulis puisinya. Diksi di sini erat kaitannya dengan keselarasan makna,
keselarasan bunyi dan urutan kata. Contohnya pada puisi karya Khairil Anwar dengan judul Doa. Di sana salah satu baitnya tertulis biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah, tidak bisa diganti dengan biar sangat susah mengingat Tuhan dengan sepenuhnya, seperti itu. Karena nanti di sana urutan kata dalam akhir barisnya itu tidak sama, seperti itu. Latar belakang seorang penyair berhubungan erat dengan pemilihan kata dalam karyanya. Kemudian karya itu disusun dengan kata-kata yang tidak semena-mena dipilih oleh seorang penyair, melainkan penyair itu sudah menyesuaikan dengan dirinya sendiri. Penyair yang religius akan berbeda kata-katanya dengan penyair yang sosiologis. Kemudian penyair yang berasal dari Jawa akan berbeda kata-katanya dengan penyair yang berasal dari Batak. Pemilihan kata-kata itu juga mencerminkan tentang bagaimana simbol maknanya, bisa marah, senang, atau sedih, dan lain sebagainya. Ada 9 penyimpangan bahasa dalam puisi. Namun tidak semua puisi mengandung 9 penyimpangan ini. Mungkin hanya beberapa atau bahkan tidak ada sama sekali. 9 penyimpangan tersebut, yang pertama yaitu penyimpangan leksikal. Penyimpangan leksikal di sini di mana penulisannya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Contohnya matahari yang ditulis menjadi mentari. Kemudian yang kedua yaitu penyimpangan semantis, di mana penyimpangan ini tidak menunjukkan makna sesungguhnya. Contohnya matahari yang bermakna kehangatan, kehidupan, dan kegersangan. Kemudian yang ketiga yaitu penyimpangan fonologis. Penyimpangan fonologis ini dimaksudkan untuk menyamakan bunyi. Contohnya yaitu menderu menjadi menderuh. Selanjutnya ada penyimpangan morfologis, di mana selain untuk kepentingan keselarasan kata, juga dimaksudkan untuk menjadi ciri khas seorang penulis. Contohnya di Candra tak kerasan pada puisi Kisah Karto Tukul dan saudaranya Atmo Botan. Kemudian yang kelima ada penyimpangan sintaksis, di mana penyimpangan ini tampak pada puisi karya Khairil Anwar dengan baitnya aku sudah saksikan, padahal penulisan yang benar yaitu aku sudah menyaksikan. Kemudian yang keenam yaitu penyimpangan dialek. Nah, penyimpangan dialek ini dimaksudkan untuk lebih mengungkapkan bagaimana perasaan seorang penyair. Bahkan ada juga yang maknanya tidak ada dalam bahasa Indonesia, contohnya ceples, plak. Kemudian yang ketujuh yaitu penyimpangan register, di mana penyimpangan register ini menunjukkan kedudukan seseorang. Contohnya yaitu wong lanang, status persen, dan selanjutnya ada penyimpangan historis, di mana penyimpangan historis ini menggunakan kata-kata kuno untuk menambah nilai estetis dalam puisinya. Contohnya penggunaan kata antah berantah, anggara, titah, dan yang terakhir yaitu penyimpangan grafologis, di mana penyimpangan ini pada sebuah puisi tidak menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan tidak diakhiri dengan titik pada akhir kalimatnya. Yang ketiga yaitu imaji. Imaji adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Jenis-jenis imaji dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu imaji suara atau auditif, yang kedua imaji penglihatan atau visual, dan yang ketiga yaitu imaji raba atau taktil. Adapun contoh imaji, yang pertama ada imaji suara, puisi karya Hartoyo dengan judul Rakyat pada slide yang sudah ditampilkan ini. Kemudian contoh imaji visual yaitu karya Sapardi Djoko Damono dengan judul Terbaring. Yang keempat adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera. Contohnya pada karya Wahyudi Siswanto dengan judul Ikan, di mana di sana sudah dicetak tebal
tentang kata-kata konkretnya. Ada ikan, akuarium, mata, siripnya. Kata konkret berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya, kata konkret salju itu melambangkan kebekuan cinta, kehampaan cipta, kehampaan hidup, atau kelakuan sikap. Selanjutnya yaitu majas. Perrin menyatakan bahwa majas dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud penyair karena mampu menghasilkan kesenangan imajinatif, menghasilkan imaji tambahan sehingga puisi lebih nikmat dibaca, menambahkan intensitas perasaan penyair, dan dapat menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang sedikit namun maknanya banyak. Contohnya yaitu puisi pada karya Sapardi Djoko Damono dengan judul Di Depan Pintu yang menggunakan majas asosiasi. Adapun macam-macam majas yang lain ada simile, metafora, personifikasi, hiperbola, litotes, ironi, metonimia, sinekdose, sufimisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusi, klimaks, dan anti klimaks. Sebenarnya ada juga macam-macam majas yang lainnya, mungkin ini hanya disebutkan beberapa saja. Yang terakhir yaitu verifikasi. Verifikasi terdiri dari rima, ritme, dan metrum. Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi. Ada 3 cakupan rima yang biasa digunakan oleh data puisi barat. Yang pertama, onomatope, yaitu tiruan terhadap bunyi, yang kedua bentuk intern pola bunyi, dan yang ketiga pengungkapan kata atau pengulangan. Selanjutnya yaitu ritme. Ritme merupakan pengaturan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Dalam deklamasi, suku kata bertekanan keras ditandai dengan tanda petik atas dan U di atas suku kata bertekanan lemah. Sebenarnya ritme ini sangat terlihat jika puisi dibacakan. Namun jika hanya berupa tulisan atau tidak ditampilkan, itu ritmenya tidak terlihat. Yang terakhir yaitu metrum. Metrum adalah pergantian naik turunnya suara secara teratur. Metrum dibagi menjadi 4. Yang pertama jambe, di mana jambe ini adalah variasi tekanan, bisa ada tekanannya dan bisa juga tidak ada tekanannya. Yang kedua yaitu traseus, di mana tekanan keras pada suku pertamanya saja. Kemudian yang ketiga yaitu dactylus. Dactylus ini adalah tekanan pada awal baris puisi. Dan yang terakhir yaitu anapes. Anapes ini adalah tekanan yang dimulai pada suku ketiga. Nah, macam-macam metrum ini biasanya terlihat pada sebuah penampilan dalam musikalisasi puisi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang struktur batin puisi. Nah, struktur batin puisi dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama yaitu tema atau makna. Tema adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Itu seperti perumusan topik yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu rasa. Rasa itu sebagai bentuk dan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Jadi rasa itu seperti apa yang ingin diungkapkan, yang sedang dirasakan, seperti itu. Unsur yang ketiga yaitu nada. Nada yang ditampilkan penyair akan menciptakan suasana sebagaimana puisi tersebut diciptakan. Dan nada ini berhubungan dengan tema atau rasa. Dan itu bervariasi, ada yang dengan nada menggurui, dengan nada sombong, dengan nada sedih, dan sebagainya. Dan unsur terakhir yaitu amanat. Amanat seperti yang kita ketahui yaitu pesan moral yang ingin disampaikan. Itu tadi penyampaian materi puisi bab 6 pada mata kuliah pengantar teori sastra dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menonton hingga video ini berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.